Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kisnaini, NIM 2020-2009 dari Transpi. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perusahaan dagang. Sebelum saya menjelaskan materi mengenai perusahaan dagang, saya akan menyebutkan beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian. Yang kedua, mengenai perusahaan dagang. Yang ketiga, mengenai prosedur mendirikan perusahaan dagang. Yang keempat, mengenai hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantunya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara pengusaha dengan pihak ketiga. Langsung saja, saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian. Perusahaan dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan. Sedangkan perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Dalam perusahaan perseorangan, yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang yang bekerja, mereka adalah pembantu pengusaha dalam perusahaan yang hubungan hukumnya dengan pengusaha bersifat perburuhan dan pemberi kuasa. Modal dalam perusahaan perseorangan hanya dimiliki oleh satu orang, yaitu milik si pengusaha. Karena modal tersebut hanya dimiliki oleh satu orang, maka biasanya modal tersebut tidak besar. Hal-hal penting yang erat hubungannya dengan perusahaan perseorangan antara lain adalah sebagai berikut. 1. Hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain dalam segala usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, yang diselenggarakan sesuai dengan hematnya sendiri. 2. Hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum perdata yang khusus atau lex specialis derogat lex generalis. 3. Dipandang dari sudut hukum perdata, hukum dagang adalah hukum perikat yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. 4. Perikatan adalah hubungan hukum yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri atau selbstständig subjektan, yang mengakibatkan pihak satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama. 5. Hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum yang disebut perikatan. 6. Perusahaan. Menurut bentuk undang-undang merupakan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Menurut Mollengraaf, perusahaan merupakan keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Menurut Pollack, baru ada perusahaan bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. 7. Yang dimaksud perusahaan di sini adalah perusahaan dalam bidang hukum perdata dan bukan perusahaan dalam bidang hukum lainnya. Misalnya dalam hukum tata pemerintahan, yaitu perusahaan negara, perusahaan daerah, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Bentuk perusahaan dagang adalah bentuk perusahaan perseorangan yang telah diterima oleh masyarakat dagang Indonesia, tetapi secara resmi nama tersebut belum dikukuhkan. Bentuk ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Sebab perusahaan dagang tersebut dibentuk dalam suasana hukum perdata, sehingga dari badan tersebut timbul perikatan-perikatan keperdataan. Perusahaan dagang ini dibentuk atas dasar kehendak seorang pengusaha yang mempunyai cukup modal untuk berusaha dalam bidang perusahaan, di mana dia sudah merasa ahli. Sebagai seorang pengusaha perusahaan dagang, dia tidak bisa mengharapkan keahlian dari orang lain, sebab baik pengusaha maupun manajernya adalah dirinya sendiri. Kalau modalnya kecil, dia bekerja sendirian, tetapi jika modalnya cukup besar, dia bisa mempergunakan beberapa orang buruh sebagai pembantunya. Keahlian, teknologi, dan manajemen dilakukan oleh pengusaha seorang. Begitu juga laba rugi, sepenuhnya menjadi beban bagi pengusaha. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur mendirikan perusahaan dagang. Dikarenakan peraturannya belum ada, maka prosedur mendirikan perusahaan dagang secara resmi belum ada. Meskipun demikian, prosedur tersebut dapat diselidiki dalam praktik yang berlaku dalam masyarakat perdagangan di Indonesia.
jika seseorang akan mendirikan perusahaan dagang, maka yang pertama, mengajukan permohonan izin usaha kepada kantor wilayah perdagangan setempat. Yang kedua, mengajukan permohonan izin tempat usaha kepada pemerintah daerah setempat. Dengan berbekal kedua izin tersebut, orang dapat memulai melakukan usaha perdagangan yang dikehendaki. Kedua surat izin tersebut sudah merupakan tanda bukti yang sah menurut hukum bagi pengusaha dagang yang akan melakukan usahanya, karena kedua instansi tersebut menurut hukum berwenang mengeluarkan surat izin tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengertian yang masih mempunyai keterkaitan dengan prosedur mendirikan perusahaan dagang. Yang pertama, akta pendirian perusahaan dagang. Untuk memperkuat kedudukan hukum perusahaan dagang, pengusaha dapat meminta notaris untuk membuatkan akta pendirian perusahaan dagangnya. Sudah tentu akta pendirian itu sangat sederhana, sebab tidak perlu adanya anggaran dasar. Dengan adanya akta pendirian yang notaril ini, maka orang berpendapat bahwa kedudukan hukum perusahaannya lebih kuat. Tetapi sebetulnya akta pendirian notaril ini tidak diharuskan. Akta ini tidak perlu didaftarkan kepada kepanitiaan pengadilan negeri setempat dan tidak perlu diumumkan dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. 2. Izin berdasar Undang-Undang Gangguan. Bila tempat usaha perusahaan dagang tersebut terdapat di tengah-tengah kompleks perumahan dan pelaksanaan perusahaan tersebut dapat mengganggu ketenangan dan ketentraman orang-orang yang tinggal di tempat tersebut, maka pengusaha diharuskan meminta izin berdasar pada Undang-Undang Gangguan atau Hinder Ordonanti Statbat Nomor 226 Tahun 1926 yang dapat diminta kepada pemerintah daerah setempat. 3. Kewajiban-kewajiban pengusaha perusahaan dagang yang penting adalah pembukuan dan membayar pajak. Yang pertama yaitu pembukuan. Menurut pasal 6 KUHD, setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengerjakan pembukuan, yakni catatan-catatan mengenai harta kekayaan pribadinya dan harta kekayaan yang dipergunakan dalam perusahaannya. Sedemikian rupa sehingga dari catatan-catatan tersebut setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Yang kedua yaitu membayar pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia, setiap orang, badan usaha, dan badan hukum tertentu wajib membayar pajak kepada negara. Karena perusahaan dagang merupakan salah satu badan usaha, maka dia diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. 4. Perusahaan dagang mudah mengganti usahanya dengan jenis usaha lain. Karena prosedur pendirian perusahaan dagang yang mudah dan jumlah pengusahanya yang terdiri dari satu orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara pengusaha dengan pembantunya. Pada umumnya, sedikit atau banyak perusahaan dagang mempunyai pembantu-pembantu untuk menyelenggarakan perusahaannya. Seorang pengusaha dapat mempunyai pembantu-pembantunya baik di dalam maupun di luar perusahaan. Pembantu-pembantu di dalam perusahaan adalah pelayan, pekerja keliling, pemimpin filial, pemegang prokurasi, dan manajer. Sedangkan pembantu-pembantu di luar perusahaan adalah agen, notaris, pengacara, maklar, dan lain-lain. Dengan adanya pembantu-pembantu tersebut, muncullah hubungan antara pengusaha dengan pembantu-pembantunya. Hubungan hukum tersebut bersifat rangkap, yakni hubungan perburuhan dan hubungan pemberi kuasa. Dalam hubungan perburuhan, pengusaha berfungsi sebagai majikan, sedangkan si pelayan berfungsi sebagai buruh. Hubungan perburuhan ini diatur dalam bab 7A buku ketiga KUH Perdata dan bersifat subordinasi, yakni hubungan di mana si pelayan harus tunduk pada perintah pengusaha, sedangkan pengusaha berkewajiban membayar upah pelayan. Dalam hubungan pemberi kuasa, pengusaha bertindak sebagai pemberi kuasa, sedangkan pelayan bertindak sebagai pemegang kuasa. Hubungan hukum ini diatur dalam bab 16 buku ketiga KUH Perdata. Pengusaha perusahaan dagang kadangkala mempergunakan agen, notaris, pengacara, maklar, dan lain-lain. Hubungan hukum antara pengusaha dengan agen bersifat pemberi kuasa, sedangkan hubungan hukum antara pengusaha dengan notaris, pengacara, maklar, dan lain-lain bersifat rangkap, yakni hubungan pelayanan berkala dan hubungan memberi kuasa. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai hubungan hukum antara pengusaha dengan pihak ketiga. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa perbuatan pengusaha atau pembantunya menimbulkan perikatan-perikatan terhadap pihak ketiga. Pertama, terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan hukum. Pengusaha terikat, artinya pengusaha harus melaksanakan perikatan-perikatan tersebut.
Begitu juga jika perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pembantunya atas namanya. Pembantu pengusaha tersebut berbuat sebagai pemegang kuasa dari pengusaha yang berakibat bahwa semua perikatan yang timbul dari perbuatan hukum harus dilaksanakan oleh pengusaha. 2. Terhadap perikatan-perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum, baik yang dilakukan oleh pengusaha sendiri maupun oleh pembantunya, menjadi tanggung jawab pengusaha. Artinya, pengusaha berkewajiban menanggung bila ada atau tidak beresnya pelaksanaan perikatan tersebut. Kalau perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pengusaha, maka tuntutan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pembantunya, maka penuntutan pertanggungjawaban dapat dilakukan oleh pihak ketiga berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata adalah menghendaki adanya akibat yang merugikan pihak ketiga yang menuntut hal tersebut. Kerugian inilah yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Jika akibat kerugian tersebut tidak ada, maka penuntutan melalui pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata tidak dapat diterima. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.